Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 57. Saat ini Naina dan keluarga sedang mengantri di poli kandungan guna memeriksakan dirinya itu. Duh Mi, Nana gugup nih, ucap Naina yang meremas kedua tangannya itu. Bersolawat yuk, biar kamu tenang. Ajak Bu Umayyah pada sang putri dan dibalas anggukan kepala oleh Naina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya keduanya bersolawat guna menenangkan hati milik Naina yang dilanda rasa gugup itu. Ya Allah, berilah salawat sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sebelumnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan. Salah satunya dapat membantu menenteramkan hati dan menghilangkan kesedihan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Muddah dan Jabir Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa membaca sholawat kepadaku sehari 100 kali, dalam riwayat lain, siapa membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia. Dan hadis Rasulullah yang mengatakan, perbanyaklah sholawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Bila kalian merasa sedih atau merasa gundah gulana, maka kalian disarankan untuk bersholawat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan dari sholawat tersebut. Gimana, udah lebih tenang? Tanya Bu Umayyah pada Naina. Alhamdulillah sudah Mi, terima kasih. Ucap Naina yang bergelayutan manja pada sang ibu. Kenapa kok pakai terima kasih segala? Tanya Bu Umayyah. Nggak apa-apa, cuman mau bilang terima kasih sudah mau menjadi ibu yang baik dan sabar untuk Nana. Mau memaafkan semua kesalahan yang Nana perbuat. Enggak pernah pamrih untuk melawat Nana dari dulu sampai sekarang. Katanya, sama-sama nak, kamu akan tetap anak kecil bagi kami. Kamu akan tetap menjadi kesayangan kami. Tidak peduli mau seberapa besar kamu. Ungkapnya pada sang putri. Ada apa nih sama kedua penghuni surganya Abah? Kok Abah ndak diajak-ajak sih? Goda Pak Iman yang tersenyum. Shh, ini rahasia wanita, Abah dilarang tahu. Ucap Naina. Loh, main rahasia-rahasiaan segala ya kamu ini? Saut Pak Iman yang menarik sebelah pipi sang anak dengan gemas. Emang cuma Abah sama Ustadz Fatir saja yang boleh main rahasia segala? Keluh Naina yang tiba-tiba mendadak menjadi kesal. Kok sama suami sendiri masih suka manggil Ustadz sih nak? Nggak baik loh. Komentar Bu Umayyah dengan lembut. Sebab ia tahu sang anak saat ini pasti sedang kesal. Wajar, itu karena hormon wanita hamil yang tak bisa mengendalikan emosionalnya dengan stabil. Ya mau bagaimana lagi Mi? Sudah jadi kebiasaannya kayak gitu. Saut Naina dengan cuek. Anak Abah kenapa? Kok jadi jutek banget sih hari ini? Tanya Pak Iman dengan lembut. Ia lupa akan fakta yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Sebab ia sudah lama sekali semenjak istrinya hamil kembar beberapa tahun silam itu. Sementara itu di sisi lain Baim juga sedang menggendong bayi Ilyas di pelantaran rumah sakit guna melakukan imunisasi terhadap bayi yang berusia 2 bulan lebih 10 hari itu. Baby Ilyas sangat terlihat aktif dan tidak gampang rewel. Bahkan terkesan senang dalam dekapan sang ayah dengan sesekali terlihat mengoceh tersebut. Dan setelahnya ia tertawa. Mbak Im yang melihat itu tentu saja tersenyum senang. Bayinya sehat dan pintar merespon apa yang ia lakukan. Sementara itu Elsa sedari tadi hanya cemberut. Dirinya merasa diabaikan oleh sang suami yang asik bermain dengan baby Ilyas. Mas, rajuk Elsa. Apa El? Tanya Mbak Im dengan lembut. Aku selalu kamu cuekin kenapa sih mas? Salah aku apa? Tuntut Elsa yang masih merasa dirinya tak bersalah sedikit pun. Telah meninggalkan bayinya sendiri hanya dengan baby sister saja. Hanya perasaan kamu saja mungkin? Bantah Baim yang tak ingin memperpanjang masalahnya itu. Mereka berjalan dengan santai menuju poli anak yang ternyata bersebelahan dengan poli kandungan. Hingga netra Baim tak sengaja melihat Pak Iman yang sedang tertawa dengan keluarganya itu. Assalamualaikum, Abah. Baim berseru saat dirinya tiba di hadapan sang mantan calon mertuanya itu. Waalaikumsalam, Baim. Saut Pak Iman dengan terkejut saat ada yang menegurnya itu. Sementara Elsa hanya diam dan terlihat tidak peduli. Tetapi ia menatap Naina dengan tatapan nyalangnya yang seakan menaruh kebencian yang mendalam pada perempuan hamil tersebut. Assalamualaikum, Dek, Umi.
ucap Baim lagi pada kedua wanita berbeda generasi tersebut. Waalaikumsalam, sahut keduanya dengan senyum tipis tersebut. Dengan refleks Naina yang melihat baby Ilyas itu pun langsung menyapa bayi gembul itu dengan ceria. Sesekali ia juga mengulurkan tangannya seakan-akan berniat ingin menggendong bayi itu. Mas, boleh Nana gendong baby Ilyasnya? Tanya Naina dengan hati-hati. Tentu boleh dong, nih, sahut Baim yang memberikan bayinya itu pada Naina. Dengan hati-hati Naina menerima bayi gembul itu dengan senang hati dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyentuh Baim. Hai baby Ilyas, sapa Naina pada bayi berpipi cabi itu. Seakan-akan tahu bila ada yang menyapanya baby Ilyas itu, merespon Naina dengan tertawa dan juga menggerakkan kedua tangan serta kakinya dengan aktif tersebut. Abah sama Umi, kenapa ada di rumah sakit dengan Dek Naina? Tanya Baim yang penasaran. Apa ada yang sakit, Bah? Lanjutnya lagi. Oh, ndak ada Im, cuma mau ngecek Nana ke poli kandungan saja. Sahut Pak Iman dengan santai. Dek Nana sudah hamil, Bah? Tanya Baim yang memastikan pendengarannya sekali lagi. Baru 2 garis, Im. Ini baru mau dicek lagi biar lebih meyakinkan saja. Sahut Pak Iman. Alhamdulillah, kalau memang Dek Naina hamil, semoga ibu dan anaknya sehat. Doanya yang memandang Naina dengan senyum teduhnya. Sementara Elsa sendiri mencibir Naina mati-matian di dalam hatinya saat mendengar perkataan itu. Bisa hamil juga? Gue kira mandul. Gumam Elsa yang menghina Naina. Apa maksud kamu Elsa? Bentak Pak Im. Apa? Aku nggak bilang apa-apa mas. Ucap Elsa yang gelagapan, ia berpikir bila dirinya berbicara di dalam hati. Apa maksud kamu bilang kalau Naina mandul Elsa? Tuduh Baim yang benar-benar dibuat marah. Maaf dek, mas ambil Ilyas ya. Ucap Baim pada Naina dengan lembut. Setelahnya ia langsung mengambil bayi gembul itu dan pergi meninggalkan istrinya yang panik. Setelah ia mengucapkan salam pada semua orang. Astagfirullah, mulut anaknya Pak Tori kejam sekali ya. Komentar Bu Umayyah saat mendengar bentakan Baim tadi. Maafkan saja, semoga Allah SWT segera memberinya hidayah padanya Mi, sahut Pak Iman. Sementara Naina sendiri menjadi sedih saat mendengar perkataan Elsa yang menyakiti hatinya. Sudah nak, nggak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang kamu sudah hamil. Lebih baik kamu fokus dengan kandunganmu. Abah nggak mau kalau cucu abah kenapa-napa. Nasihat Pak Iman. Iya bah, sahut Naina dengan lirih. Nana senang deh Mi, ternyata didik bayinya sehat. Nana pikir tadi sudah berbentuk, ternyata belum toh. Ucap Naina yang tertawa atas kekonyolannya tersebut. Dirinya bertanya dengan polosnya pada dokter tersebut sehingga semua orang yang ada di ruangan kala itu tertawa saat mendengar pertanyaan Naina. Nanti nah, kalau sudah berusia 5 bulan baru deh kelihatan bentuknya. Tutur Umayyah. Nanti Nana mau bikin kado dari foto USG ini Mi. Pasti Ustadz Fatir senang sekali ya Mi. Celoteh Naina yang membayangkan wajah bahagia sang suami. Nanti kalau ada apa-apa kalian minta tolong Mbak Im ya Mi. Buat antar kalian ke Madinah. Ke tempat Baba kalau Abah nggak bisa. Celetuk Pak Iman dengan tiba-tiba. Loh ngapain emangnya ke Madinah? Terus apa urusannya sama Baim dan Abah emangnya mau kemana? Bu Umayyah memberi sederet pertanyaan pada sang suami. Ya namanya jodoh, rezeki, dan maut itu milik siapapun. Kita nggak akan pernah tahu ke depannya Mi. Sahut Pak Iman yang tak nyambung. Dek. Bu Umayyah dan Naina yang mendengar jawaban Pak Iman seketika menjadi was-was. Pikiran-pikiran negatif mulai masuk dalam pikiran mereka berdua. Abah ini kok bicaranya ngelantur sih? Kerutu Bu Umayyah yang memukul bahu suaminya dengan kasar. Sementara Pak Iman sendiri bukannya malah kesakitan, tapi malah tertawa dan menangkap tangan sang istri membawanya untuk ia kecup dengan perasaan tak tergambarkan. Abah nggak akan kemana-mana. Abah harus terus hidup buat Nana dan kita semua pokoknya. Oceh Naina yang sudah menangis itu. Karena mendengar suara tangisan sang putri, Pak Iman pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah ia benar-benar berhenti, ia langsung turun dan membuka pintu belakang dan masuk ke dalamnya. Tanpa banyak kata, Pak Iman langsung menarik Naina dan sang istri ke dalam dekapannya. Shh, hidup mati seseorang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai umatnya harus siap dan menerima semuanya dengan lapang dada. Tuturnya yang mengeratkan dekapannya pada sang anak dan istrinya. Enggak, Abah akan terus hidup sampai anak Nana besar. Abah udah janji akan selalu ada untuk Nana dan Umi. Lalu kenapa sekarang Abah berencana pergi meninggalkan kita? Ungkapnya yang semakin menangis itu. Sementara Bu Umayyah sendiri hanya bisa menangis dalam dekapan sang suami. Ia tak tahu harus berbuat apa. Suami yang ia temani dari masa belum punya apa-apa hingga menjadi seperti sekarang.
Rasanya ia tak ikhlas harus kehilangan pria sebaik Iman yang selalu memperlakukan dirinya dengan lembut dan juga baik. Tanpa pernah Pak Iman meninggikan suaranya saat dirinya marah, dirinya selalu menjadi air saat dirinya menjadi api. Sudah jangan nangis ah. Insya Allah Abah akan selalu menunggu kalian kelak di surga Allah ya, ucap Pak Iman yang melepaskan pelukannya. Ia menciumi satu persatu kedua wanita kesayangannya itu dengan dalam dan juga lembut. Setelahnya ia kembali ke tempat semula dan menyetir mobil dengan pelan. Sementara Ustadz Fatir harus dibuat pusing oleh ulah karyawannya yang kabur dengan jumlah uang yang lumayan banyak itu. Uang yang seharusnya ia putar kembali, raib tak tersisa sepeser pun. Sehingga membuatnya pusing, ditambah lagi sang istri yang sedang sakit sehingga membuatnya sakit kepala. Pak, ini kopinya, ucap salah satu karyawan wanita yang tiba-tiba masuk begitu saja tanpa mengucapkan salam atau apapun. Astagfirullah, kamu bisa kan kalau masuk ketuk pintu dulu? Lagian saya tidak pernah meminta kamu untuk bikinkan saya kopi, tegur Fatir yang marah. Maaf Pak, ini cuma inisiatif saya saja Pak. Maaf juga atas kelancangan saya juga Pak, sahut karyawan wanita itu yang berpura-pura sedih guna mencari perhatian atasannya itu. Sekarang kamu boleh pergi, usir Fatir. Tapi Pak, kamu mau saya pecat? Ancam Fatir yang tak memberi kesempatan untuk karyawannya itu berbicara. Baik Pak, saya akan keluar, ucapnya yang terburu-buru keluar. Setelah menutup pintu ruangan Ustadz Fatir, wanita tersebut berjalan dengan menghentak-hentakan kakinya dengan kesal. Gila, susah banget sih ngedeketin tuh bos, kerutunya pada diri sendiri. Tiba-tiba temannya yang lain datang menghampiri dirinya dan bertanya, "Gimana Sal?" Tanyanya pada wanita yang bernama Salsa tersebut. Wanita yang berniat menggoda Ustadz Fatir semenjak ia pertama kali dirinya bekerja di sini. Bisa diem gak sih lo? Sungut Salsa pada temannya itu. Kan udah gue bilang jangan macem-macem deh sama bos kita. Tapi lo masih ngeyel aja sih jadi orang, sahut perempuan yang bernama Amel tersebut, yang memperingati karyawan baru itu untuk tidak bermimpi bisa menggoda Ustadz Fatir. Gue gak akan menyerah gitu aja, ucap Salsa dengan ketus. Terserah lo, tapi ingat gue udah memperingatin lo untuk nggak macem-macem sama bos kita. Kalau lo nggak mau dipecat, ancam Amel yang berlalu begitu saja. Bersambung, lanjut di bab 58 ya.